dia cuma pikir dan tujukan buat orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu rugi banget. Karena Al-Quran itu the first and foremost, yang pertama dan paling adalah menjadi nasihat bagi diri kita sendiri yang masih hidup. Karena kita bisa mengambil nggak manfaat dari sini. Kalau kita pikir ini Al-Quran hanya bermanfaat bagi orang lain, wa aqimus sholat, ketika Al-Quran mengatakan dan tegakkanlah sholat, ini temen gue banget nih karena dia malas sholat. Tapi kita nggak mikir tentang diri kita sendiri. Apakah diri kita tuh sudah dikatakan menegakkan sholat? Menegakkan sholat tuh bukan melakukan sholat loh. Allah itu menciptakan kalian semua, sudah sepantasnya kalian beribadah pada Allah. Lalu apa yang Allah ambil sebagai perumpamaan? Bumi. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit, dan Allah turunkan kemudian air daripada langit, lalu menghidupkan bumi itu, menimbulkan banyak buah-buahan dan menimbulkan kehidupan di muka bumi. Artinya adalah apa? Balik lagi, yang kita sampaikan tadi, Al-Quran itu kayak air dari langit yang menumbuhkan kemudian apapun yang ada di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat, atas semua karunia, atas semua barokah yang telah diturunkan kepada kita. Kesempatan kita untuk senantiasa bisa beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya, terkhusus pada masa-masa ini di mana kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya wabah. Dan memang kalau kita baca dalam sejarah, tidak semua generasi itu menghadapi wabah, tidak semua generasi itu mendapatkan pengalaman. Dan kita langsung mendapatkan pengalaman dan langsung praktek hadis, langsung praktek Quran. Maka alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kembali kepada Allah yang telah memberikan kita keimanan di dalam masa wabah ini, dan tidak ada pemberian yang lebih besar daripada keimanan itu sendiri. Karena sungguh Bapak Ibu sekalian, apabila kita semua dihidupkan, dipanjangkan umurnya, walaupun mungkin puluhan tahun atau sampai pun ratusan tahun, kalau seandainya diantara kita tidak memiliki keimanan itu, maka percuma seluruh umur-umur yang kita habiskan di atas muka bumi ini. Maka pemberian terbesar daripada Allah kepada hamba-hambanya adalah kesempatan untuk mengimaninya, kesempatan untuk mengakuinya, kesempatan untuk bisa bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, dan dengan itulah kita resmi menjadi hamba Allah, resmi menjadi budaknya Allah, dan kita mempunyai kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah, mudah-mudahan, amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya, yang kita senantiasa berharap kepada Allah mudah-mudahan ketika di yaumil kiamat, di saat semua manusia berada dalam kebingungan, kita semuanya dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diingat namanya oleh Rasulullah, karena keperluan kita kepada beliau itu lebih besar daripada keperluan kita kepada bapak dan ibu kita, bahkan lebih besar daripada keperluan kita terhadap diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan dengan bersolawat kepadanya, mencintai apapun yang beliau cintai, membenci apapun yang beliau benci, berusaha untuk mengikuti apapun perintah-perintah beliau, baik itu dari lisan beliau, baik itu dari perbuatan beliau ataupun dalam diamnya beliau, kita semua termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa hari Ahad 12 Juli 2020. Mungkin kajian-kajian sempat terputus beberapa bulan ini, dan bagi saya secara pribadi ini adalah pertama kalinya. Alhamdulillah. Karena masjid kan pindah ke rumah, jadi kita sholat di rumah, dan ini pembiasaan kembali untuk hidup secara normal yang baru katanya. Tapi ya terlepas daripada apapun, insya Allah semua tetap kita lakukan dalam prosedur, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, insya Allah. Dan teman-teman sekalian, kita dari Barisan Bangun Negeri ini pada hari ini coba untuk datang membawa sebuah kesadaran, membawa sebuah program aksi. Karena selama ini ketika para asatidz berjumpa yang selama ini membersamai umat, kita coba untuk ngobrol kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan untuk umat ini.
2020 awal kita kita menyadari sebuah hal yang terjadi pada kaum muslim. Kaum muslim itu sudah berkerumun, tapi mereka belum punya kekuatan. Kaum muslim itu sudah berkumpul, tapi mereka belum bergerak. Itu sama aja kayak orang ngumpul di Masjid Al-Hakim, sholat bareng-bareng di masjid tapi nggak ada imamnya. Nah, itu maksudnya. Makanya di dalam Islam, ukhuwah itu bukan hanya berkumpul, ukhuwah itu bukan hanya berkerumun, tapi ukhuwah itu ketika kita punya satu pemahaman yang sama dan bergerak pada satu tujuan yang sama. Menarik, suatu waktu ketika ada yang cerita pada saya, ini kisah nyata, ada seorang mahasiswa diskusi sama temennya. Lalu kemudian dia bahaslah tentang Islam, dan pada saat itu kebetulan satu mahasiswa ini lagi nontonin TV di Mekah. Jadi TV tentang Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram. Kemudian dia mancing temennya yang belum muslim ini, lalu bilang gini, kamu lihat nih, ini adalah kondisi di Masjidil Haram. Di masjid ini menampung ratusan ribu orang yang ada di sana dalam waktu yang sama. Lalu dia nanya pada temennya, menurut kamu berapa waktu yang diperlukan untuk mengatur orang-orang yang ratusan ribu ini? Lalu kemudian ya orang tadi kan non muslim kemudian berkata, ya kayaknya ya 3 jam lah minimal untuk ngatur ratusan ribu, karena ngatur puluhan orang aja kan susahnya setengah mati, apalagi ngatur ratusan ribu orang. Ya 3 jam lah minimal dengan personel yang memadai. Lalu yang muslim ini bilang, enggak, kita cuma perlu waktu kira-kira kurang dari 2 menit. Dia bilang enggak mungkin, mustahil kurang daripada 2 menit. Ternyata ya nanti kamu tunggu aja. Ternyata ditunggu pas azan. Setelah azan, terus iqomat, itu tiba-tiba semua orang berbaris dengan barisan yang sangat rapi menuju pada satu titik, dan semuanya sudah bersiap di saat yang sama. Kurang dari 2 menit benar-benar semua jadi soft yang sama, dan kemudian langsung mulai sholat. Semua itu hanya dimungkinkan kalau ada ukhuwah. Semua itu hanya dimungkinkan kalau seandainya mereka bukan cuma berkumpul, tapi mereka paham tentang kenapa mereka berkumpul. Maka saat imam tadi sudah maju, yang lain ninggalin seluruh aktivitas. Yang masih megang HP dimasukin ke kantong, yang masih ngobrol berhenti ngobrol, yang masih duduk-duduk berdiri untuk siap-siap sholat. Kenapa? Karena kita datang ke sini bukan cuma untuk berkerumun dan berkumpul, tapi kita ke sini untuk punya kekuatan dan punya pergerakan, yaitu adalah sholat yang sama. Nah, karena kita menyadari kayak begitu, maka para asatidz kemudian mencoba untuk buat beberapa program. Jadi Ustadz Somad, lalu kemudian Ustadz Umar Mita, Ustadz Hanan Ataki, saya kebetulan waktu itu kita bertiga ketemu di Masjid Nabawi. Allah yang ngatur karena manusia nggak bisa ngatur. Kita ngobrol, lalu kemudian kita bawa obrolan ini kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, rasa-rasanya sih kayaknya saya sampaikan bahwa di Indonesia ini nggak ada yang lebih bisa mengumpulkan umat kecuali Ustadz Somad. Dan Ustadz Somad itu kalau sering ngumpulin umat itu nggak bisa dihitung. Dia mau ngumpulin ribuan bisa, puluhan ribu juga bisa. Bahkan satu tempat 1 juta orang pernah saya saksiin sendiri, karena saya ngisi dengan beliau di Aceh. Di Aceh itu beliau ngumpulin sekitar 1 jutaan orang di tempat yang sama ngisi. Tapi lalu kemudian saya sampaikan pada beliau, perkara banyaknya itu sudah nggak ada lagi pertanyaan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat orang-orang yang sudah berkumpul ini, yang sudah punya ghirah tentang Islam ini, sudah punya hamasah atau semangat tentang Islam ini, mereka bisa kemudian kita arahkan pada satu tujuan mulia di dalam Islam. Nah, itulah kemudian kita buat Barisan Bangun Negeri. Kita ingin sama-sama bareng-bareng untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik, minimal buat yang terkecil dulu tempat kita tinggal, yaitu adalah Indonesia. Maka muncullah program-program dari Barisan Bangun Negeri, salah satunya program Less Waste yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Edo tadi. Jadi Mas Edo tadi kalau kata dia bahasa dia kurang sempurna. Coba kalau saya disuruh bahasa Inggris, pasti lebih parah daripada itu. Nah, jadi ya insya Allah terima kasih Mas Edo, dan program Less Waste ini salah satunya adalah sedekah sampah. Karena kalau sedekah selama ini kan sedekah uang. Tapi kita ingin menyampaikan bahwa sampah itu sendiri sebenarnya adalah bagian daripada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Karenanya kita mengajak untuk sedekah sampah, ngumpulin sampah-sampah terpilih. Yang sekarang baru kita usahakan adalah sampah kardus dan sampah kardus kertas
dan sampah plastik. Jadi kalau misalnya nanti besok-besok jamaah Al-Hakim datang ke sini untuk mengumpulkan sampah, pastiin sampahnya sudah rapi supaya nanti panitia nggak sulit untuk mengumpulkan sampahnya. Bagaimana metode merapikannya? Nanti insya Allah akan ada beberapa petunjuk lagi. Dan pada hari ini sebagai kemudian pelengkap, saya akan menyampaikan satu materi, judulnya adalah dalam bahasa Inggris Guardian of the Earth. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi penjaga bumi. Nah, kenapa penting sekali? Karena banyak sekali hal yang kita lewatkan di dalam Al-Quran ini. Saya secara pribadi, setelah kemudian kita kumpul dengan para asatidz, lalu kemudian kita ngobrol, termasuk tentang program bagaimana agar narasi-narasi, teori-teori yang selama ini kita sampaikan di atas mimbar, itu bisa dibumikan atau bisa dilakukan dalam bentuk aksi. Dan kemudian kita baca Quran, memang betul, Al-Quran itu kayak laut. Dia itu nggak bakal habis untuk dicari. Kita datang dengan pengalaman baru, Al-Quran kasih kita juga dengan satu pemahaman yang baru. Dan ini bukan tafsir ya, ini namanya tadabbur. Kalau tafsir itu harus ada disiplin ilmunya. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh kan gitu. Orang baca Quran lalu kemudian coba untuk mengambil insight daripada Al-Quran, terus kemudian dibilang tafsir dan segala macam. Tafsir itu harus ada disiplin ilmunya. Tapi kalau tadabbur itu bersifat lebih umum. Artinya siapapun boleh mengambil koneksinya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab pribadi Anda sebenarnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang menjadi hubungan Anda dengan Allah. Ibaratnya surat cinta. Jangankan Al-Quran, antum-antum aja ketika dulu ya, pas masih muda misalnya ya. Kalau misalnya pas masih muda itu kan enaknya lagu kan tergantung perasaan kita kan gitu. Kalau misalnya lagi diterima, abis nembak diterima, ya kita nggak bahas pacaran tuh halal atau haram ya, tapi ini contohnya aja. Abis nembak diterima, kayaknya lagunya walaupun dangdut jadi bagus, karena saya nggak suka dangdut gitu kan ya. Tapi misalnya kalau kita lagi nggak enak, misalnya lagu enak pun jadi nggak enak. Dan kalau orang lagi jatuh cinta itu ya, dengar lagu itu pasti dia bilang ini cerita gue banget, gitu kan ya. Kenapa? Karena dia merasa relate dengan lagu itu, dia merasa relate dengan syair itu. Apalagi Al-Quran. Lah kalau misalnya lagu aja Anda bisa ambil manfaatnya, apalagi Al-Quran. Al-Quran ini berbicara tentang diri kita. Karena itulah Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, siapa yang tidak bisa mentadaburi Al-Quran adalah orang-orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya Al-Quran ini adalah untuk kita, untuk personal kita. Kita harus kemudian mengambil Al-Quran ini sebelum menunjuk pada orang lain, itu menunjuk pada kita. Jadi celaka itu adalah ketika imam baca Al-Quran, ketika ada asatidz kemudian membicarakan tentang Al-Quran, kita langsung mikir begini, kayaknya teman saya perlu denger ini ayatnya ini kayaknya dia banget ini gitu kan ya. Ini kayaknya teman saya perlu ini untuk mendapatkan nasihat ini. Tapi dia nggak menguntungkan buat dirinya sendiri. Bahwa Al-Quran ini kemudian dia cuma pikir dan tujukan buat orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Itu rugi banget. Karena Al-Quran itu the first and foremost, yang pertama dan paling adalah menjadi nasihat bagi diri kita sendiri yang masih hidup. Karena kita bisa mengambil nggak manfaat dari sini. Kalau kita pikir ini Al-Quran hanya bermanfaat bagi orang lain, wa aqimus sholat, ketika Al-Quran mengatakan dan tegakkanlah sholat, ini temen gue banget nih karena dia malas sholat. Tapi kita nggak mikir tentang diri kita sendiri. Apakah diri kita tuh sudah dikatakan menegakkan sholat? Menegakkan sholat tuh bukan melakukan sholat loh. Dan itu hanya bisa didapatkan dari tadabbur. Kalau orang cuma baca, dia cuma dapat menegakkan sholat, sholat sudah selesai. Tapi ada orang yang sholat, tapi kayak nggak sholat. Ada, dan itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, Al-Quran ini memberikan kita sebuah insight dalam hidup kita. Dan kita mengambil Al-Quran ini pertama-tama untuk diri kita sendiri. Kita selalu introspeksi terhadap diri kita sendiri. Kalau bahasa kerennya, kemarin kita bahas di kalangan anak-anak muda, dikatakan kita itu adalah hard on ourselves and easy on others. Jadi kita itu harus keras terhadap diri kita sendiri, dan kita itu harus lebih ringan kepada orang lain, memberikan uzur pada orang lain, dan memberikan sebuah kekerasan, ketegasan pada diri kita sendiri. Contoh misalnya, ini efek daripada Al-Quran. Kalau Anda lagi dapat sesuatu musibah, kalau Anda lagi dapat satu ujian, Anda harus segera introspeksi. Saya melakukan salah apa sehingga saya diuji kayak begini? Kan gitu kan ya. Tapi kalau ada orang lain dapat ujian, jangan ngomong gitu.
Kalau ada orang lain dapat ujian, kita sampaikan, sabar berarti Allah pengen sesuatu yang baik bagi Anda, kan gitu. Contoh misalnya, kita dengar ada saudara kita terkena gempa, mereka kemudian rumahnya hancur dan segala macam. Kita bilang, sabar, berarti Allah pengen memberikan Anda sesuatu yang berharga. Kita nggak bilang gini, kamu coba introspeksi dosa apa yang kamu sudah lakukan gitu kan ya. Tapi kalau diri kita sendiri kita nggak ngomong gitu. Contoh misalnya, kita lagi hilang dompet, kita bilang, gue ini memang benar-benar beriman dan orang beriman tuh pasti diuji dan ini adalah ujian buat orang-orang beriman. Tapi kalau orang lain hilang dompet kita bilang, kamu kurang sedekah pastinya, gitu kan ya. Nah ini nggak gitu cara-cara kita untuk memahami Al-Quran. Kita memahami Al-Quran bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu kita tujukan bagi diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kita perlu untuk memeriksa hati kita. Baru setelah kita mengambil manfaat daripada Al-Quran, siapa tahu Al-Quran ini bisa bermanfaat buat orang lain. Dan nanti insya Allah akan saya bahas. Nah, maka saya coba untuk mulai kemudian untuk kajian menjadi penjaga bumi ini dengan sebuah perumpamaan. Siapa yang tahu Lego? Ada yang tahu Lego? Ada yang suka main Lego? Ini masa kecil orang bahagia, terlihat dari wajah-wajahnya, nggak mampu beli gitu ya. Oke baik, karena memang Lego ini kan mahal ya. Nah Lego ini yang termasuk yang paling banyak adalah satu Lego judulnya Millennium Falcon. Nah itu salah satu wishlist saya yang kayaknya nggak akan pernah saya beli gitu kan ya. Karena harganya mungkin sampai sekitar 14, 15 sampai 20-an juta. Kenapa harganya sampai 20-an juta? Karena di situ ada sekitar 7.500 pieces Lego. Jadi ada sekitar 7.500 blok-blok itu yang nanti kalau disusun itu jadi pesawatnya Star Wars Millennium Falcon. Itu keren banget, sangat detail sekali, bisa dibuka-buka, bisa dimainin. Oke, berapa pieces tadi? 7.500 pieces. Kalau sana sudah dijadiin Legonya itu kira-kira sebesar ini, 7.500 pieces. Ada lagi orang yang lebih gila lagi. Dia buat sendiri Millennium Falcon itu tapi dengan ukuran sekitar 2 meter kali 1 meter. Dan untuk menyusun itu kalau saya nggak salah dia menghabiskan kira-kira 1 juta keping Lego. Coba bayangin 1 juta keping Lego untuk buat. Jadi kalau 1 juta keping Lego itu kalau Anda punya ruang tamu yang biasa-biasa aja, itu diaworin Legonya itu penuh ruang tamu Anda. Bisa dibayangin ya. Oke, sekarang bayangin begini. Taruhlah ya, saya bawa 1 juta keping Lego yang kalau disusun secara benar dan termanfaatkan setiap piecesnya, setiap bagian-bagiannya itu, maka dia akan jadi satu pesawat luar angkasa namanya Millennium Falcon. Taruhlah, saya awurin di depan ruang tamu Anda. Tapi saya nggak ngasih buku petunjuknya. Kira-kira bisa jadi nggak? Kira-kira bisa jadi nggak? Jawabannya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Anda mungkin bisa nebak, ini kayaknya di atasnya ini kayaknya di dalamnya. Tapi Anda selama-lamanya nggak akan pernah bisa nyusun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang buat Lego tadi. Kenapa? Karena Anda nggak punya manual instruction. Mau lebih mudah? Lihat, pernah main puzzle? Pernah main puzzle? Puzzle yang terbanyak yang pernah Anda susun berapa banyak Pak? Berapa pieces? 300 tuh anak kecil Pak. Berapa pieces yang Anda pernah susun puzzle? Ada puzzle yang pernah saya lihat itu sekitar 1 juta pieces juga. Itu pokoknya yang main tuh nggak nanggung-nanggung. 1 juta pieces puzzle. Taruh lagi nih ya, 1 juta pieces puzzle juga saya awurin di depan ruang tamu Anda juga. Dan saya nggak kasih tahu apa gambarnya. Kira-kira Anda bisa nyusun atau enggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Anda nggak bisa tahu gambarnya. Kalau bisa pun mungkin lama banget. Lah kenapa? Paling Anda bisa ngumpulin ujung-ujungnya doang, yang pinggir-pinggirnya itu pun bingung ini gambarnya apa. Tapi kalau Anda punya gambaran besar, Anda bisa mengelompokkan. Oh ini langitnya, berarti warna biru ini kemungkinannya langit. Ini warna putih kemungkinannya gedung. Ini warna merah kemungkinan apa? Karena ada gambarnya. Ketika kita sulit, kita senantiasa lihat gambarnya, big picture, kan gitu kan ya. Maka yang paling penting dalam hidup ini juga sama Pak. Yang paling penting di hidup ini adalah big picture-nya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah manualnya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah buku petunjuknya. Karena kalau kita dikasih hidup, dikasih modal kayak Lego atau puzzle yang diawurin tadi, tapi kalau kita nggak punya buku petunjuk, maka kita pasti hidup kita nebak-nebak. Dan kalau nebak-nebak itu punya 2 potensi. Potensi benar dan potensi salah. Kalau Lego yang cuma 7.500 pieces atau cuma 1 juta pieces atau puzzle yang 1 juta pieces itu aja perlu buku petunjuk. Anak saya kemarin dikasih
Lego 1600 pieces. Itu tahu nggak berapa banyak buku petunjuknya? 75 halaman, Pak. Padahal cuma berapa? 1600 pieces itu 74 halaman petunjuk untuk nyusun Lego tadi. Belum kalau kasusnya Lego teknik. Karena kalau Lego teknik bukan hanya masalah nyusun-nyusun blok, bukan hanya masalah mekanikal, tapi ada masalah kelistrikan di situ, ada gear-gearnya di situ, ada kabel-kabelnya di situ. Itu makin ruwet lagi. Kira-kira kalau manusia ruwet atau enggak? Manusia itu jauh lebih ruwet daripada Lego. Piecesnya bukan hanya 1 juta, piecesnya bukan hanya 2 juta, tapi sel-sel dalam tubuh kita aja udah 6 miliaran. Belum lagi kemudian koordinasi antar sel. Sel-sel membentuk jaringan membentuk organ jadi sistem organ jadi organisme. Organismenya berinteraksi satu sama lain dengan banyak sekali urusan. Maka kalau ada yang bilang bahwa manusia nggak punya aturan, itu benar-benar mumet kepalanya. Paham teman-teman sekalian? Berarti tidak mungkin manusia itu tidak punya aturan. Nah, berarti harus ada satu big picture. Yang kita yakini aturan kita adalah Al-Quran. Maka sudah sewajarnya kalau kita selalu dan senantiasa melihat pada Al-Quran dalam menentukan big picture kita tuh kayak apa. Kalau ada orang yang pengen menentukan big picture-nya selain daripada Al-Quran, ya siap-siap aja dia ngawur. Kenapa ngawur? Karena nyusunnya nggak berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau gitu kita coba lihat big picture-nya sesuai dengan apa yang sudah disusunkan kepada kita. Kalau suratul Fatihah ini nggak usah kita bahas lah, karena ini ibaratnya cover di dalam Al-Quran sebagai sebuah ya pemula di dalam Al-Quran. Tapi dalam ayat selanjutnya itu ada banyak hal yang penting yang perlu kita ketahui dengan tentang diri kita, yaitu adalah tentang bagaimana big picture kita sebagai seorang manusia. Alif Lam Mim. Ini Allah yang sudah pasti lebih tahu seperti apa artinya, karena ada huruf-huruf di dalam Al-Quran yang kita cuma bisa nebak-nebak aja artinya apa. Tapi yang jelas Allah lebih tahu artinya dan kita tidak layak untuk merasa lebih tahu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, ini kitab atau itu kitab? Zalikal kitabu artinya ini kitab atau itu kitab? Kalau terjemahannya artinya ini kitab. Tapi kalau dalam bahasa Arab zalika itu adalah ini atau itu? Itu atau ini? Oke. Kalau ini haza itu artinya ini. Kalau zalika artinya itu. Apa bedanya ini sama itu dalam bahasa Indonesia? Ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Contoh misalnya ini laptop, ini Felix. Itu beda lagi, itu untuk menunjuk sesuatu yang lebih jauh. Jadinya dalam kalimat tunjuk haza dalam bahasa Arab artinya adalah ini, sedangkan zalika adalah artinya itu. Berarti kalau zalikal kitabu artinya ini kitab atau itu kitab? Itu kitab dalam bahasa Arab. Tapi kenapa arti dalam bahasa Indonesia ini kitab? Ayo. Kenapa artinya kitab ini bukan kitab itu? Iya ya, kita udah baca berapa kali ini? Tapi bahkan kita nggak ngerti bahwa zalika itu harusnya artinya itu bukan ini. Loh, ternyata luar biasa. Ternyata Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, zalikal kitab artinya adalah kitab itu secara aslinya. Tapi diartikan kitab ini. Nanti saya coba akan jelaskan. Tapi di dalam Al-Quran, kata-kata kitab itu banyak. Arti kitab adalah tulisan. Asal katakan kataba, artinya menulis. Kitab artinya sebuah tulisan yang dikumpulkan, ya buku lah, mudahnya seperti itu. Zalikal kitab, dimanapun di dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata kitab, itu belum tentu artinya Al-Quran. Tapi kalau ada kata-kata Al-Kitab, kemungkinan ada artinya Al-Quran. Kok kemungkinan? Nggak selalu. Iya, nggak selalu. Karena Alkitab bisa jadi kitab yang lain. Yang jelas ini mohon maaf agak mumet, cuma saya pengen ngasih tahu pentingnya kita untuk lebih memahami Al-Quran supaya ada keuntungan buat diri kita. Jadi gini, bahasa Arab itu ada kata benda umum, ada kata benda khusus. Kalau kata benda umum, kitabun itu adalah kata benda umum. Kenapa? Kitabun artinya kitab mana saja, buku mana saja. Tapi kalau ada kata-kata al di depannya, artinya adalah kitab yang khusus, kitab yang itu. Contoh, Alkitab dalam bahasa Inggris artinya the book. The book itu artinya kitab yang itu, karena tambahan alif lam itu untuk menspesifikasi kitab yang itu. Contoh misalnya, Nisa itu adalah artinya perempuan manapun. Tapi kalau An-Nisa, perempuan yang
Itu. Yang itu yang mana? Ya terserah. Dalam hal ini zalikal kitabu, zalika alkitabu, berarti kitab yang itu. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri kalau kata-kata alkitab itu dirangkaikan dengan zalika. Kalau kata-kata haza itu dirangkaikan dengan Al-Qur'an. Makanya kalau kita dengar di dalam Al-Qur'an hazal Qur'an, tidak ada kebalikan, tidak ada zalikal Qur'an, enggak ada. Atau sebaliknya zalikal kitab nggak ada, atau hazal kitab nggak ada. Tapi yang ada adalah zalikal kitab atau hazal Quran. Kenapa beda? Karena Allah dari awal ingin menjelaskan kepada kita semua zalikal kitab. Zalika adalah kata tunjuk yang jauh untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu ditulis dari tempat bukan tempat kalian. Jadi ditulisnya bukan di sini. Dibuatnya Al-Qur'an dalam arti Alkitab itu bukan di sini, tapi di mana? Fi kitabim maknun, maka dia dari tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke langit dunia, baru kemudian dikasih pada Anda. Tanzilum mir rabbil alamin. Dia turun daripada Allah Rabbul Alamin. Artinya ini bukan dibuat dari tempat yang dekat. Makanya dikasih zalikal kitab. Tapi kenapa diartikan dengan kitab ini? Karena supaya Anda nggak salah paham. Yang dimaksud adalah kitab yang Anda baca, yaitu adalah Quran. Loh, kalau zalikal kitab, kalau Alkitab yang ditulis di tempat yang jauh, oke, kita sudah paham. Kenapa kalau Quran nggak pakai zalika juga? Karena Quran asal katanya qoro'ah, yaqro'u kiro'atan, artinya yang dibaca. Kalau Anda sudah bisa baca, berarti dekat atau jauh? Berarti kalau bentuknya sudah Al-Quran, ya sudah Anda dekat. Maka hazal Quran, Quran ini, bukan lagi kemudian Quran itu, karena sudah ada di depan kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti kitab-kitab textbook yang lain, seperti buku-buku textbook yang lain, Al-Quran juga sama, menerangkan dalam kata pengantarnya akan seperti apa orang-orang menggunakan textbook. Pernah baca textbook, Bapak Ibu sekalian? Textbook itu biasa tebal atau tipis? Tebal. Ada banyak bagian-bagiannya. Maka di kata pengantarnya biasa ditulis S1 silahkan baca bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. S2 baca bab ini, bab ini, bab ini sampai bab ini. S3 boleh baca semuanya. Kan gitu kan ya? Ini diperuntukkan bab ini untuk kelas ini. Ini diperuntukkan bab ini untuk kelas ini. Al-Quran juga sama. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan dari tempat yang jauh, yaitu Lauhul Mahfuz, dan menjadi peruntukannya bagi 3 orang, bagi 3 jenis orang. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang pertama, dia tidak akan diragukan, dia tidak akan disangsikan, dan menjadi petunjuk betul-betul bagi tipe orang yang pertama, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu bagi orang-orang yang mereka senantiasa beriman pada yang gaib. Mereka menegakkan sholat mereka, dan kemudian mereka membagikan harta-harta mereka, menginfakkan kemudian bagi orang-orang yang memerlukan. Itu yang pertama. Setelah itu kemudian Allah terangkan tipe yang kedua di dalam kemudian surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika dikasih textbook ini nggak ngaruh kepada dia. Kenapa nggak ngaruh kepada dia? Mereka kafir. Arti kafir adalah apa? Arti kafir adalah bukan Allah tutup, tapi mereka dulu yang nutup. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang menutup diri mereka. Karena kafaru artinya adalah orang yang menutup diri mereka. Ceritanya begini, bahasa Inggris tutup artinya apa? Bahasa Inggris tutup artinya cover. Berasal dari bahasa Arab, artinya kafaro, artinya menutup. Maka orang-orang di zaman dulu, orang Arab, petani itu kerjaannya menugal. Menugal itu apa ya? Membolongi tanah, masukin benih, lalu kemudian nutup pakai tanah. Proses nutup namanya kafaro. Yang nutup orangnya namanya kafir. Berarti petani zaman dulu sebelum datang Islam namanya kafir. Tapi jangan pulang dari sini bikin framing ya. Ustadz Felix bilang petani itu kafir. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya bilang sebelum datangnya Islam, petani itu disebut kafir karena kerjanya nutupin tanah.
Maka Allah katakan innalladzina kafaru, mereka orang-orang yang menutup hati mereka, sawaun alaihim, mereka sama saja. A'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka sama aja, Anda kasih tahu dan Anda tidak kasih tahu, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah nutup hati mereka. Kenapa Allah nutup hati mereka? Karena mereka duluan menutup hati mereka. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Maka ini adalah tipe orang yang kedua, mereka mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Terhadap orang-orang yang ketiga Allah katakan ada orang-orang yang ngakunya saya beriman, saya percaya pada Allah, tapi sebenarnya hati mereka tidak beriman. Mereka berusaha untuk membohongi Allah, mereka berusaha untuk menipu Allah, dan ini paling banyak disampaikan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Baqarah itu ada 1-20 ayat, ayat yang bicara tentang orang-orang beriman cuma 5 ayat. Ayat yang berbicara tentang orang kafir cuma 2 ayat. Sisanya kira-kira bicara tentang siapa? Sisanya bicara tentang tipe orang yang ketiga, orang munafik. Dan itu ketika 20 ayat 13 itu dikhususkan bagi orang munafik. Di dalam dunia ini juga sama. Yang banyak adalah mana? Orang mukmin, orang yang kafir, atau orang munafik? Betul, itu yang paling banyak. Kayaknya sih muslim, kayaknya sih beriman. Tapi kalau ditanya, kamu beriman? Iya. Kalau gitu lebih milih Al-Quran, hukum Allah, atau lebih milih hukum konstitusi? Jawabannya, hukum konstitusi. Sekalian, mereka lebih milih mana? Apa yang Allah tetapkan pada mereka atau yang lain? Mereka lebih pilih yang lain. Allah bilang, Rasul bilang bahwa aurat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Mereka bilang, enggak. Nah ini contohnya. Jadi ada orang-orang, tipe-tipe itu ada 3. Berarti Al-Quran ini turun, ada 3 tipe orang. Dan ini bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Coba lihat. Dan apa hubungannya dengan bumi? Nanti kita akan sampai ke sana. Coba lihat. Rasulullah bilang, sesungguhnya Islam itu kayak hujan yang turun dari langit. Jadi Islam itu kayak hujan yang turun dari langit. Maka Rasul katakan tanah itu tipenya ada 3. Tanah itu tipenya ada 3. Rasul katakan yang pertama, yang ketika hujan turun ngelosin seluruh kemudian air hujannya. Karena dia di situ nggak ada reboisasi, karena di situ lahannya gundul, dia ngelosin seluruh kemudian air hujan yang turun kepada dia. Maka jadilah musibah. Jadilah banjir kalau di kita zaman sekarang. Jadilah genangan-genangan pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Kenapa? Dia ngelosin air, dia nggak ngambil sedikit pun air yang datang daripada langit. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah kata Rasulullah, yang dia menampung air yang datang dari langit. Maka dia memberikan manfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Karena dia cuma nampung lalu ngasih pada orang lain, ngasih pada hewan, ngasih pada kemudian manusia, tapi dia sendiri tidak memanfaatkan itu. Ada tipe yang ketiga, kata Rasulullah, yang hujan itu turun, lalu tanah itu mengambil air hujan itu, ngerembesin pada kemudian di dalam-dalamnya, lalu menumbuhkan benih-benih yang ada di dalam tanah itu, lalu kemudian bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat juga bagi orang lain. Berapa tipe tanah? 3. 1 yang ngelosin, 2 yang menampung, yang ketiga yang bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Kira-kira sama nggak dengan Al-Quran? Coba cek Al-Quran. Kata-kata Alkitab, kata-kata Al-Quran yang menggambarkan kitab ini atau Al-Quran yang sedang kita baca ini, semuanya kalau Allah katakan, Allah pakai kata anzala, Allah pakai kata-kata turunkan. Dan kata-kata itu sama seperti dengan Allah menurunkan hujan dari langit. Yang Allah ingin sampaikan, Al-Quran itu kayak hujan dan efeknya sama. Turun dari langit, hujan. Al-Quran turun dari langit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran kayak air. Kenapa? Al-Quran itu harus diminum setiap hari berkali-kali. Karena kalau ada orang ngomong begini, sebentar bro, gua itu memang perlu air, tapi gua mau rekap aja. Kan air kan perlunya 8 gelas, dia minumlah 8 gelas pagi hari. Kira-kira apa yang terjadi? Ambiar. Sekalian, Al-Quran itu juga sama. Anda merasa saya akan rapel aja baca Quran, saya akan baca Quran dalam 1 hari cuma sekali aja, cuma 1 kitab ini. Anda ambiar juga. Kenapa? Karena hidayah itu kayak air. Al-Quran kan adalah al-huda, hidayah. Hidayah itu terus-menerus kita perlukan. Makanya sholat itu dibagi 5 kali sehari, supaya Anda itu kayak minum.
Karena minum tuh nggak bisa dirapel. Untuk 1 hari berikutnya gak usah minum lagi. Kayak kita numbuhin tanaman, numbuhin tanaman itu tidak bisa sekali kemudian siram, gitu kan ya. Tanaman dalam setahun perlu misalnya 1000 kubik air. Kita siram kemudian tanaman tuh 1000 kubik air pada hari yang sama. Apa yang terjadi? Tenggelam. Maka Al-Quran sama kayak misalnya air, seperti yang Allah sampaikan tadi di dalam Al-Quran sendiri dan di dalam hadis. Rasul katakan manusia ada 3 tipe dalam tanah ada 3 tipe dalam merespon hujan. Allah katakan manusia ada 3 tipe dalam merespon Al-Quran. Sama atau enggak? Sama. Kalau gitu kira-kira tanah yang ngelosin tadi tanah yang mana itu? Kafir, munafik, atau yang muslim, yang mukmin? Yang ngelosin semuanya, kafir, mukmin, atau yang munafik? Kafir. Ada yang bilang munafik. Oke. Kalau yang nampung memberikan manfaat bagi orang lain tapi dia sendiri nggak memberikan manfaat, apa yang mana itu? Yang munafik. Kalau yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dari diri dia, yang mana itu kira-kira? Muslim. Sudah jelas sampai di sini? Berarti ini perumpamaan Allah kepada manusia. Allah menjelaskan bagaimana pembagian manusia ketika mereka melihat Al-Quranul Karim. Mereka akan terbagi 3. Yang menarik lagi teman-teman sekalian, ini kemudian saya fast forward aja. Setelah kemudian Allah memberikan kemudian perumpamaan terhadap orang-orang yang mukmin tentang Al-Quran itu seperti apa, maka kemudian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran tadi kan 1 sampai 20, 5 tentang orang-orang yang beriman, 2 tentang orang-orang kafir, yang kemudian 13 buat orang-orang yang munafik. Kemudian Allah sampaikan, setelah menjelaskan semua itu, Allah sampaikan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah katakan, wahai manusia semuanya, Anda itu harus kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tunjuk siapa? Bukan hanya orang-orang yang beriman. Yang Allah tunjuk seluruh manusia yang tadi disebutkan, baik dia kafir, baik dia munafik, baik dia mukmin, Allah katakan semuanya harusnya menyembah kepada Allah. Yaitu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa kemudian bantuan siapapun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lalu kemudian Allah katakan, Allah itu menciptakan kalian semua, sudah sepantasnya kalian beribadah pada Allah. Lalu apa yang Allah ambil sebagai perumpamaan? Bumi. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit, dan Allah turunkan kemudian air daripada langit, lalu menghidupkan bumi itu, menimbulkan banyak buah-buahan dan menimbulkan kehidupan di muka bumi. Artinya adalah apa? Balik lagi, yang kita sampaikan tadi, Al-Quran itu kayak air dari langit yang menumbuhkan kemudian apapun yang ada di muka bumi. Artinya kalau seandainya Anda itu tidak ada yang tumbuh dalam hati Anda ketika membaca Al-Quran, kita wajib bertanya-tanya, itu air ngefek atau tidak? Tapi kalau misalnya kita baru hijrah, lalu kita merasa, saya tuh sudah baca Quran, Ustaz, sudah dengerin kajian, Ustaz, tapi kayaknya kenapa nih hati ini masih keras? Wajar, sudah terlalu lama kering kerontang. Bapak Ibu sekalian, Anda punya tanaman yang sudah lama nggak disiram gitu, sampai kemudian tanahnya berkerak gitu, pas dikasih air gimana? Iya udah ngalir gitu aja. Tapi kalau kita terus-menerus kasih air, dia pasti akan tumbuh. Dan pasti akan ada yang tumbuh di dalam hati kita kalau kita kemudian dibacain Al-Quran. Allah kemudian menjelaskan tentang kemudian langit, menjelaskan lagi tentang air, tumbuh kemudian di bumi, tanaman-tanaman yang bagus. Kemudian Allah sampaikan kepada manusia ayat yang berikutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah jelaskan lagi fungsi Al-Quran kayak apa. Dan ini adalah ayat yang membuat saya untuk masuk Islam. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan kalau kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan kepada Anda, yaitu yang sangat berharga ini, Al-Quran ini, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Artinya Allah pengen nyampein pada seluruh manusia, kalau Anda bisa hidup tanpa air, tanpa kemudian Anda minum, silahkan coba lakukan. Anda nggak bakal bisa. Semua manusia perlu air, seperti itulah manusia perlu Al-Quran. Maka Allah katakan, kalau Anda bisa membuat pengganti Al-Quran, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Atau Allah ingin mengatakan, kalau Anda bisa menemukan pengganti air pada diri Anda, silahkan Anda kemudian cari selain daripada apa yang sudah Allah turunkan dari langit. Kalau Anda bisa hidup, berarti Anda lebih hebat daripada apa yang Allah turunkan.
Tapi kalau Anda nggak bisa hidup, berarti ikut aja Al-Quran. Mudahnya seperti itu. Kalau perumpamannya senantiasa tadi. Fast forward lagi, Allah kasih perumpamaan lagi, pelajaran lagi. Tapi yang paling penting di antara kesemuanya adalah setelah Allah menjelaskan kesemuanya, Allah ambil perumpamaan lagi tentang bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah Allah jelaskan tentang langit, Allah jelaskan tentang bumi, Allah jelaskan tentang air yang turun di antara langit dan bumi seperti Al-Quran, manusia seperti bumi, seperti tanah. Kemudian Allah bilang pada kemudian kita semua, dan ingat baik-baik ketika kami berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Big picture kita sekarang sudah lengkap. Dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, kami ingin menjadikan di atas muka bumi ini pengelolanya. Siapa pengelolanya? Manusia. Khalifah artinya pengelola. Khalifah artinya manajer. Jadi jangan ikut-ikutan untuk disesatkan sama orang-orang yang seolah-olah kata-kata khalifah, kata-kata khilafah ini selalu berkaitan dengan terorisme. Enggak. Kata-kata khalifah ditemukan di dalam Al-Quran untuk menandakan saya punya wakil, saya punya manajer, namanya khalifah. Khalifah asal kata adalah pengganti. Maka ketika kita ditugaskan di muka bumi ini, seolah-olah Allah pengen bilang, saya menciptakan bumi, berarti buminya milik siapa? Allah. Maka kalau buminya milik Allah, Allah boleh nggak mewakilkan pada siapapun yang Allah mau? Boleh. Maka Allah bilang, saya memilih manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dan waktu itu malaikat langsung konfirmasi kepada Allah. Apa konfirmasi malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Perhatiin baik-baik. Ya Allah, kami mau konfirmasi. Ya malaikat, konfirmasi apa? Apakah akan dijadikan di muka bumi ini manusia yang setahu kami punya dua masalah? Apa masalahnya? Yufsidu fiha wa yasfikut dima. Mereka senantiasa merusak muka bumi dan menumpahkan darah orang-orang yang ada di sana. Lihat baik-baik, ada dua masalah. Apa yang pertama? Merusak bumi. Yang kedua apa? Menumpahkan darah manusia. Ingat baik-baik, ini adalah sumber permasalahan manusia. Big picture manusia, kita menjadi khalifah fil ard. Kita menjadi penjaga bumi. Tapi malaikat ngasih tahu bahwa manusia punya potensi masalah. Dua, yang menjadi induk daripada semua masalah. Apa? Pertama, merusak bumi. Dan yang kedua adalah mereka senantiasa menumpahkan darah satu sama lain. Yang pertama kali disebut menumpahkan darah atau merusak bumi? Merusak bumi. Kenapa? Karena ternyata manusia itu lebih parah kadang-kadang merusak bumi daripada kemudian membunuhi sesamanya sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa merusak bumi yang dimention duluan? Karena Allah tahu manusia tanpa bumi itu pasti mati. Bumi tanpa manusia bagus. Sekalian. Nah makanya yang dimention pertama adalah merusak bumi. Karena kalau Anda merusak bumi, Anda pasti merusak manusia. Tapi kalau Anda merusak manusia, belum tentu Anda merusak bumi. Makanya yang dimention pertama kali adalah tugasnya manusia akan gagal apabila manusia nggak ngerti cara untuk memuliakan bumi. Nggak ngerti bagaimana cara untuk menjaga bumi. Allah kemudian katakan, tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian dijelaskan kepada malaikat. Apa pengetahuan Allah terhadap manusia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar kepada Adam nama benda-benda semuanya. Ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian malaikat disuruh kemudian menyebutkan nama benda-benda tadi. Digeser pada malaikat, disuruh sebutkan. Malaikat bisa atau tidak? Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak bisa kecuali yang disebutkan kepada kami. Fast forward lagi, lalu kemudian Adam disuruh sebutkan. Adam bisa sebutkan? Falamma amba'hum bi asma'ihim. Lalu kemudian Adam menyebutkan nama benda-benda semuanya. Setelah selesai disebutkan semuanya, maka ada drama yang lain. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Semuanya bersujud kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau? Aba wastakbar. Iblis itu aba, iblis itu wastakbar. Iblis itu abai, enggan, dan iblis itu takabur, sombong. Lihat baik-baik. Manusia ditugaskan sebagai khalifah fil ard, sebagai penjaga di atas muka bumi ini. Dan malaikat bilang ada dua masalah pada manusia. Pertama apa? Merusak bumi. Yang kedua apa? Membunuh sesamanya. Iblis nggak mau sujud pada manusia karena ada berapa dosa?
Dua dosa. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Kira-kira sama nggak dua sama dua? Coba lihat baik-baik. Aba itu apa sih? Enggan. Enggan itu apa sih? Nggak peduli. Kalau nggak peduli, apa yang dihasilkan? Akhirnya yang dihasilkan adalah orang itu bersifat bodoh amat, eksesif. Dia kemudian serakah. Dia nggak peduli dengan yang lain. Ini yang terjadi kalau orang merusak bumi. Aba, bodoh amat. Dia sudah tahu itu utang. Dia sudah tahu kalau hutan itu setiap jamnya atau setiap menitnya, saya lupa, itu hilang satu lapangan bola seluruh dunia, dan dia tahu dia nggak akan mungkin bisa hidup tanpa ada utang, tapi dia bakarin semuanya untuk keuntungan pribadi. Bodoh amat, yang penting sekarang gua kaya, kan gitu kan ya. Aba, hasil daripada keengganan. Wastakbar, takabur. Takabur itu apa? Dikonfirmasi oleh Allah. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada wahai syaitan, wahai iblis? Iblisnya bilang apa? Loh, dia kan cuma dari tanah, aku dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia cuma dari tanah, aku dari api. Kenapa aku harus sujud pada dia? Pertanyaan saya, siapa yang bikin narasi bahwa api lebih bagus daripada tanah? Siapa yang bikin narasi kayak begitu? Apakah Allah ngajarin, wahai manusia, wahai malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah dan aku menciptakan jin daripada api, dan sungguh api itu selama-lamanya lebih bagus daripada tanah? Begitu kata Allah? Enggak. Narasinya narasi iblis. Iblis bikin narasi sendiri. Jadi teman-teman harus tahu, narasi itu sampai sekarang terjadi. Dan kalau kita relasikan pada orang-orang pada zaman sekarang, narasi istikbar, narasi kesombongan ini, salah satunya adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang sampai kapanpun, sampai yaumil kiamat akan menimbulkan masalah dan ujung-ujungnya bunuh-bunuhan. Dan ujungnya menumpahkan darah. Kenapa? Karena dia merasa sudah lebih baik. Lihat kejahatan di atas muka bumi ini. Semua kejahatan di atas muka bumi yang parah itu semuanya berasal dari pemahaman yang kayak begitu. Saya ras Arya, saya Jerman asli. Selain ras Arya, cuma ras-ras biasa, maka mereka pantas mati, kan gitu. Lalu kemudian Amerika merasa bahwa mereka lah keturunan manusia, yang hitam-hitam itu keturunan monyet, maka keturunan monyet layak diperbudak kayak monyet, kan gitu. Maka ada kisah Black Lives Matter itu. Kenapa? Karena muncul daripada cara pandang bahwa saya lebih baik daripada yang lain. Maka cara-cara kayak begini bahayanya luar biasa. Makanya cara-cara kayak gini kalau dimanfaatin terus, maka akan memberikan sebuah pertentangan dan memberikan sebuah kehancuran pada masyarakat. Kira-kira kejadian nggak di Indonesia? Kejadian nggak di Indonesia? Lihat baik-baik. Teman-teman tahu kenapa Pancasila itu diurutkan jadi 5? Jadi ada kisahnya. Pancasila itu awalnya kan nggak 5 kayak sekarang. Pancasila itu awalnya urutannya nggak kayak sekarang. Contoh misalnya, Bung Karno mengusulkan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di paling akhir. Tapi kemudian ulama-ulama memutuskan dengan hasil akhir sampai dengan sekarang itu seperti sekarang urutannya. Ya terlepas nanti ada perdebatan, nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi yang saya pengen kasih itu adalah cuma urutannya saja. Urutan ini penting banget. Kenapa? Karena ulama-ulama membagi Pancasila berdasarkan urutan kayak sekarang supaya kita punya tartib, supaya kita punya urutan dari sini ke sini. Maksudnya apa? Sila kelima itu adalah hasil akhir daripada penerapan segala macam yang diperlukan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sila kelima nggak akan bisa jalan kalau nggak ada sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Video yang viral itu, Felix Xiao belepotan baca Al-Quran. Felix Xiao tidak bisa baca Al-Quran, bodoh amat. Tapi mereka nggak lihat penjelasan saya. Paham sekalian? Orang kalau mau nuduh, mau framing ya terserah lah. Tapi yang jelas, saya sudah sampaikan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, secara singkat, hikmat artinya adalah pemimpin yang menerapkan syariat. Pemimpin yang menerapkan kebaikan yang datang daripada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, hikmah itu adalah sesuatu yang Allah berikan pada mereka yang Allah ridhoi. Dan hikmat itu nggak mungkin bisa diartikan kalau Anda cuma paham bahasa Arab. Anda harus baca Al-Quran untuk tahu hikmat itu apa. Makanya hebatnya ulama zaman dulu adalah mereka ngasih password yang hanya bisa diartikan oleh Islam. Jadi mereka nggak ngasih password itu dengan sia-sia. Coba diartikan dalam bahasa Indonesia. Hikmat buka KBBI artinya apa? Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat. Coba buka nanti di rumah. Artinya apa? Kebijaksanaan. Kalau dibaca, masa kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan gitu. Ini Dewan Pengarah BPIP juga belum bisa menjelaskan kayak begini loh, belum tentu loh, teman-teman sekalian. Maka hikmat itu artinya apa? Pemimpin yang menerapkan syariat. Maka keadilan sosial bisa didapat kalau pemimpinnya menerapkan
syariat, dan ini bersesuaian dengan Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika pemimpin-pemimpin suatu negeri atau penduduk-penduduk satu negeri menerapkan aturan-aturan Allah, Allah limpahkan, tumpahkan seluruh barokah daripada langit dan keluar daripada bumi. Kan gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam Islam. Dan sila keempat nggak akan terjadi kalau nggak ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena nggak ada kepemimpinan tanpa persatuan. Itu hadisnya Umar bin Khattab. Ya ma'syaral Arab, la islama illa bi jama'ati, wala jama'ata illa bi imarati. Sesungguhnya tidak akan ada kemudian Islam tanpa ada kesatuan. Maka adanya Islam itu kalau ada kesatuan. Persatuan baru ada kemudian kepemimpinan. Karena kalau nggak ada yang ngakui, lantas ini mimpin siapa? Gitu loh maksudnya. Dan persatuan Indonesia nggak akan terjadi kalau nggak ada kemanusiaan. Dan kemanusiaan nggak bakal ada kalau nggak ada. Nah, coba lihat baik-baik, lihat ya. Kenapa Indonesia nggak bersatu? Kenapa Indonesia nggak bersatu? Kenapa Indonesia berpecah belah seperti sekarang? Karena narasi yang dikeluarkan adalah narasi-narasi iblis. Kenapa dikatakan narasi iblis? Lihat iblis dikatakan kepada dia, kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam? Enggak ah. Lah kenapa nggak mau? Apa narasi iblis? Aku lebih baik daripada dia dong. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Kenapa aku harus sujud pada dia? Itu yang ngasih tahu siapa? Allah yang ngasih tahu? Enggak. Yang ngasih tahu siapa? Dia bikin sendiri narasinya. Narasi yang lebih baik daripada siapa itu dia bikin sendiri. Lihat sekarang narasi yang ada di Indonesia. Narasinya kayak gitu enggak? Saya lebih baik daripada Anda. Bahkan kita sekarang sudah lebih jago daripada iblis. Kenapa? Iblis narasinya aku lebih baik daripada dia. Sekarang narasi di Indonesia, kami lebih baik daripada mereka. Luar biasa. Bukan lagi ana khairu minhu, tapi nahnu khairu minhum. Kami lebih baik daripada mereka. Cuma kami yang keren dong, yang lain cuma radikal. Cuma kami dong yang keren, yang lain mohon maaf ya, Islamnya parah banget lah. Pokoknya cuma Islam di Indonesia lah yang bagus, yang lainnya jelek. Ini narasi-narasi bukan narasi Islam. Narasi Islam itu senantiasa merangkul. Kita sama-sama ciptaan Allah, kita sama-sama manusia, walaupun berbeda agama nggak apa-apa, tapi kemudian kita sama-sama ciptaan Allah, sama-sama manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Sesungguhnya manusia itu semuanya disuruh untuk beribadah pada Allah, maka kita semua sama. Tapi narasi iblis senantiasa membeda-bedakan. Apalagi membeda-bedakan. Mohon maaf, saya dari dulu nggak suka dengan narasi cembong kampret. Kenapa? Karena ini narasi membeda-bedakan lagi. Narasi kemudian seolah-olah yang ini kemudian pasti salah, yang ini pasti benar. Dan kita bukan jadi manusia lagi. Manusia itu punya kemungkinan benar dan punya kemungkinan salah. Cuma iblis yang pasti salah, cuma malaikat yang pasti benar. Tapi sekarang manusia merasa kayak malaikat, sementara dia jadikan yang lain kayak iblis. Dan ini berlaku kepada semuanya. Maka ini narasi-narasi perpecahan. Lihat hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemarin tahun 2019 ketika lebaran, ingat nggak narasi yang dibuat seperti apa? Pendukung-pendukung daripada satu pasangan tertentu bilang, yang nggak pilih pasangan ini, yang nggak milih presiden ini, berarti nggak usah pakai tol. Kenapa? Karena yang pakai tol adalah yang harus kemudian yang milih presiden ini, karena dia yang bangun. Lalu kemudian dibalas lagi, ya sudah kalau gitu, kalau yang misalnya milih presiden yang itu gak usah pakai jalan biasa, perpecahan lagi. Kenapa? Karena orang mendadak gak jadi manusia. Kenapa dia gak jadi manusia? Karena sudah gak ada lagi ketuhanan. Allah bilang kalian semua sama, kalian sama-sama ciptaan saya. Maka prinsip ketuhanan adalah seperti Adam, dia menganggap semuanya sama. Tapi prinsip iblis lepas daripada ketuhanan. Maka kalau dia sudah tidak ketuhanan lagi, dia tidak bisa jadi manusia. Maka siapa yang pengen mengubah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dia berusaha untuk menjadikan manusia itu bukan manusia. Paham teman-teman sekalian? Karena yang menjadikan kita manusia adalah karena kita bertuhan. Karena kita mengakui Tuhan, maka kita memanusiakan orang-orang. Saya bertuhan, karena itu saya nggak bisa memperlakukan Anda secara buruk. Kenapa? Saya bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kemudian dia nggak bertuhan, maka dia ngelihat Anda cuma seonggok daging, nggak ada beda dengan ayam. Bisa disembelih, bisa dibunuh, dan itu sudah pernah kejadian. Maka siapa? Narasi siapa yang membuat pertentangan-pertentangan kelas? Ya Anda bisa bacalah. Cuma ada tiga ideologi di atas muka bumi: ideologi Islam, ideologi kapitalis, dan ideologi komunis. Maka kalau kita lihat tentang ideologi ini, Anda coba baca, silakan cari di internet, silakan cari di mana. Siapa yang paling suka propaganda dengan pertentangan kelas? Siapa yang paling suka propaganda tentang beda ini dan itu? Siapa yang paling suka memecah belah satu sama lain? Siapa yang paling suka berkata ini ulama yang benar dan ini ulama yang salah? Ingat baik-baik teman-teman sekalian, sejarah di Indonesia sudah membuktikan bahwa pemberontakan G30 SPKI itu terjadi setelah Masyumi dihabisi.
Setelah kemudian kelompok-kelompok Islam kemudian tidak bisa bersuara lagi, baru kemudian yang jahat-jahat itu bisa bangkit. Kenapa? Karena selama ada cahaya, zahaqal batil. Pasti yang namanya kegelapan itu akan lenyap. Bisa dipahami sampai sini? Kok pembahasannya sampai di sana ya? Tapi ya kira-kira begitulah. Pokoknya adalah kalau kita bicara tentang manusia, dia punya dua bahaya. Apa dua bahaya? Yufsiduna fil ard wa yasfikut dima. Dia akan membuat kerusakan di dalam muka bumi. Yang kedua, dia adalah bisa menumpahkan darah. Kenapa dia membuat kerusakan di atas muka bumi? Karena abai. Karena dia merasa bodoh amat. Ini penyakit yang berbahaya, yang menjauhkan orang daripada keimanan. Yang kedua adalah ketika dia mulai merasa istikbar, dia mulai merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, maka terjadi masalah besar. Maka kemudian Allah katakan, enggak, tenang, saya punya caranya. Setelah punya caranya, Allah katakan, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, maka tinggallah kamu semua di surga ini bersama dengan istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa saja, di mana saja, sebanyak apapun terserah. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Sekali lagi contohnya lagi, tanaman lagi. Jangan kemudian dekati pohon ini. Apa nama pohonnya? Khuldi. Oke. Salah. Apa nama pohonnya? Pohon ini, betul. Loh enggak Ustadz, di dalam Al-Quran itu pohon khuldi. Iya, di dalam Al-Quran iblis bilang kalian harus makan pohon ini. Kenapa? Kata Tuhan nggak boleh, kata Allah nggak boleh. Enggak, kalau lu makan nanti lu akan khalidina fiha. Kalian akan berada di surga selama-lamanya. Anda akan berada di surga abadi. Maka khalidina artinya abadi, khalid artinya abadi, buah khuldi artinya buah keabadian. Yang ngomong Allah atau iblis? Khuldi itu narasi iblis atau narasi Allah? Narasi iblis. Maka kemudian saya lebih suka mengatakan pohon ini. Loh kok pohon ini Ustaz? Ya, hadhihi syajarah. Pohon ini. Jangan dekati pohon. Berarti namanya pohon. Jelas ya? Jangan dekati pohon ini. Ya terserah lah pokoknya. Yang penting ada pohon, jangan didekati. Ternyata manusia dekati atau tidak? Fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan menggelincirkan mereka semua. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, syaitan mengeluarkan mereka dari dalam keadaan fitrah mereka, yaitu adalah taat pada Allah. Maka setelah itu Allah suruh turun ke bumi. Ngomong-ngomong, Allah suruh turun ke bumi, diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Enggak pernah Allah mengusir kita. Ini yang perlu saya perbaiki. Allah enggak pernah mengusir kita. Ihbitu, kata Allah, ihbitu artinya adalah keluarlah. Tapi bukan ngusir, karena kalau ngusir ngomong keluarnya pakai kata yang lain. Bahasa Arab kharaja artinya keluar. Kalau keluarlah, ukhruj. Kalau keluarlah kalian, ukhruju, keluar kalian semua, itu baru ngusir. Tapi kalau ihbitu, pergilah, keluarlah, pergilah, coba pindah tempat aja. Kenapa? Ingat dari awal, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat baik-baik, Allah mengatakan aku ingin menjadikan manusia untuk apa? Manajer di atas muka bumi. Berarti ketika Allah suruh kita turun di atas muka bumi, kita diusir atau tidak? Enggak, suruh tugas. Tugasnya apa? Menjadi khalifah fil ard. Maka Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Nanti kalau kalian turun, di situ nanti akan saya kasih sebuah SOP dalam menjalankan tugas Anda supaya tidak merusak bumi dan tidak menumpahkan darah. Siapa yang menggunakan SOP tadi, maka dia pasti tidak akan merasa khawatir dan dia tidak akan merasa sedih. Artinya apa? Balik lagi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka Al-Quran menyuruh kita untuk melakukan tugas kita. Big picture-nya adalah kita harus menjaga manusia sebagaimana kita menjaga bumi. Tapi kadang-kadang kita merasa bunuh manusia sama bakar hutan, mana yang lebih berdosa? Bunuh manusia atau bakar hutan? Kadang-kadang kita merasa lebih masalah bunuh manusia. Kita lebih bermasalah ketika kita maling duit orang, tapi kita nggak merasa dosa ketika kita nyampah. Kita nggak merasa dosa ketika kita potong pohon yang nggak pada haknya. Kita nggak merasa dosa ketika kita bakar hutan. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya itu ketika melihat di Pekanbaru itu orang-orang hidup asap semua, kemudian mereka harus kemudian pakai masker tiap hari, itu masih masuk asapnya. Saya pikir itu yang bakar hutan itu dosanya jauh lebih besar daripada bunuh manusia. Kenapa? Karena dia bisa membuat orang cacat seumur hidup. Dan paru-paru kan rusak seumur hidup. Dan bayangkan kemudian berapa banyak kemudian nyawa mereka renggut, berapa banyak masa depan yang mereka renggut, dan itu bisa jadi lebih bermasalah. Kenapa? Makanya yufsiduna fil ard disebut duluan.
daripada wa yasfikud dima. Merusak bumi itu disebut duluan daripada merusak manusia. Kenapa? Ingat, manusia tidak bisa hidup tanpa bumi, sementara bumi tanpa manusia masih bisa jalan. Artinya apa? Ini yang pengen kita sampaikan. Suatu waktu saya pernah berdiskusi dengan seorang aktivis lingkungan. Mereka bilang gini, kami itu merasa bahwa orang-orang muslim itu munafik. Kok bisa gitu? Saya bilang, lihat aja orang-orang muslim, mereka mungkin sudah baik pada manusia-manusia, tapi mereka nggak baik pada alam. Mereka merasa biasa aja ketika mereka perilakunya itu tidak bagus untuk alam, padahal dosanya sama, bahkan dosanya bisa jadi lebih parah. Kenapa? Ada konsep carbon footprint. Ada kemudian konsep ketika kita hidup di dunia, kita mewariskan untuk anak-anak setelahnya plastik itu ngerinya minta ampun. Makanya kita coba untuk kurangi sebisa kita, walaupun kita tahu sulit memang. Karena itulah edukasi yang coba kita lakukan adalah edukasi yang kita lakukan di masjid, supaya kita kasih tahu pada orang ketika kita sholat itu sama kayak kita jaga bumi, ketika kita puasa sama kayak kita misalnya untuk menghijaukan bumi, ketika kita nggak bunuh orang itu sama seperti kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, termasuk dalam pengaturan sampah. Nah makanya teman-teman sekalian, balik lagi pada program kita berharap mudah-mudahan kajiannya nanti bisa kita teruskan, karena materinya masih banyak. Saya harus nge-skip banyak sekali ayat tadi, karena kalau kita teruskan terus kita nggak jadi goes Pak ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Baik, itu aja yang perlu kita sampaikan sebagai pemula. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman kita bahwa termasuk tugas besar kita di dunia, ibadah kita kepada Allah bukan hanya untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam arti ibadah-ibadah biasa, tapi juga berkaitan dengan bumi ini. Inilah yang Allah amanahkan kepada kita. Maka prinsip-prinsip keilahian dalam mengemban tugas khalifah fil ard, itulah namanya khilafah. Gampang ya? Jadi ada yang nanya, Ustadz, definisi khilafah itu apa? Prinsip-prinsip keilahian dalam mengemban tugas sebagai khalifah, namanya khilafah. Jadi khilafah itu penerapan hukum syariat, itu aja sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita ini bisa menjadi sebuah surat pribadi bagi kita, dan kita bisa mengambil banyak manfaat daripada Al-Qur'an ini sebelum kita menuduh orang lain dengan Al-Qur'an ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.